Terungkap sudah kuasa hukum keluarga sampaikan kabar, otak Brigadir J Ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini, di bahu kan gitu ya. Kurang lebih titik jam kematian kapan? Karena disitulah jenazah belum diotopsi, jadi belum dibelah dan sebagainya. Itu akan kelihatan apakah ada memar, apakah ada lebam mayat. Kalau ada lebam mayat tipis ataukah tebal dan sebagainya itu sangat kelihatan. Kami ditunjukkan itu. Kami juga ditunjukkan titik-titik lubang gitu ya, luka di situ tuh luka karena apa. Terus kami ditunjukkan bagaimana mekanisme kerja mereka dalam melihat titiknya itu. Misalkan, oh ini luka tembak di sini misalnya. Nah, bagaimana dia bekerja untuk menentukan luka tembak dengan sudut tembakannya. Nah, kami juga dijelaskan. Terus kemudian rekan-rekan, perlu saya informasikan lagi kepada rekan. Dari anggota Bapak Kapolri, untuk pelaksanaan ekshumasi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dari hasil komunikasi nanti akan dilaksanakan Pak Dir. Komunikasi Pak Dir dengan pihak pengacara, dengan Ketua Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, dan para pakar. Proses otopsi pertama jasad Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat masih menjadi sorotan. Hal itu diungkapkan pula oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak. Menurut penuturannya, tim dokter yang mengatopsi ulang jenazah Brigadir J tidak menemukan otak ketika membedah kepala ajudan Irjen Verdi Sambo itu. Otopsi ulang kepada Brigadir J digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu, 27 Juni. Komarudin berani mengatakan otak mendiang tidak di kepala karena 2 dokter perwakilan keluarga melibat dalam otopsi ulang. Mereka mencatat semua otopsi ulang dan diberikan ke dirinya untuk dibuatkan fakta ke notaris. Menurut Komarudin, tim dokter otopsi ulang menemukan otak Brigadir J ketika membedah bagian dada mendiang. Pria kelahiran Sumatera Utara itu mengatakan tim dokter menemukan plastik yang setelah diangkat berisi jaringan otak. Komarudin pun mempertanyakan standar forensik ketika tim dokter mengotopsi jenazah Brigadir J pada kesempatan perdana. Ngeri, selain otak Brigadir J hilang, ditemukan pula 4 luka misterius yang bukan dari tembakan. Insiden baku tembak yang berujung pada tewasnya Brigadir J telah menyeret banyak pihak. Untuk dari insiden tersebut yang menewaskan Brigadir J, Kapolri telah menonaktifkan beberapa petinggi Polri termasuk Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya pernyataan dari kepolisian yaitu Polres Jakarta Selatan, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae karena melakukan tindakan tidak pantas kepada istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Diduga perbuatan Brigadir J atau disinyalir penyebab utama terjadinya insiden penembakan. Dari hasil otopsi ulang Brigadir J terdapat beberapa fakta yang mengejutkan publik. Meski hasil otopsi Brigadir J belum diumumkan secara resmi di publik, namun ada beberapa bocoran mengenai kondisi tubuh dan luka Yosua saat diotopsi. Komarudin Simanjuntak melalui wawancara dengan Refli Harun pada kanal YouTube RH menyampaikan beberapa fakta menarik, terutama kondisi luka Brigadir J. Diketahui bahwa dalam aksi baku tembak yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, Brigadir J menembak sebanyak 7, sedangkan Baradae sebanyak 5 kali. Namun diduga tak ada satupun peluru yang melukai Baradae. Di sisi lain, Brigadir J tak hanya mengalami luka tembak, akan tetapi juga mengalami luka lebam dan sayatan di beberapa bagian tubuh. Sementara Baradae terlibat dalam aksi baku tembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J itu tidak mengalami luka sedikit pun. Luka-luka selain dari luka tembakan di bagian tubuh Brigadir J ini yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Berikut analisis luka dan jarak tembak oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, berdasarkan hasil kesimpulan otopsi pada beberapa hari lalu. Menurut Sugeng, luka di bagian hidung Brigadir J itu bukanlah sebuah rekoset. Komarudin mengatakan, menurut hasil dari otopsi ulang, luka pada bagian hidung Brigadir J itu disebabkan oleh tembakan dari arah belakang yang tegak lurus sehingga peluru menembus
bagian hidung dan menyebabkan luka robekan di hidung. Dari analisis luka yang tegak lurus itu, Komarudin mengatakan jika seharusnya luka tembak tidak lurus seperti itu jika benar adanya insiden saling tembak. Refli Harun menambahkan apalagi posisi antara keduanya juga berbeda. Seperti yang diketahui bahwa Brigadir J berada dalam kamar sedangkan Baradae berdiri di bagian tangga karena posisinya dari lantai atas. Komarudin menambahkan seharusnya luka tembak Brigadir J itu tidak lurus melainkan menyamping. Luka tembak bagian rahang. Komarudin Simanjuntak kembali menguraikan posisi luka dan analisis terhadap posisi tembak Brigadir J menurut kesimpulan hasil otopsi beberapa hari lalu. Terlihat bagian bibir Brigadir J luka dan itu merupakan salah satu dari luka tembak. Komarudin mengatakan jika tembakan itu bagian arah bawah leher, Brigadir J itu menyebabkan giginya berantakan dan terjadi sobekan pada bagian bibir. Luka tembak Brigadir J pada bagian bawah rahang leher itu juga tegak lurus ke atas. Komarudin menjelaskan jika tembakan pada bagian leher Brigadir J itu terjadi dari arah dekat, maka ada kemungkinan rekoset ke bagian bahu sesuai dengan arah lurus tembakan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J itu mengatakan jika menurut kesimpulan sementara tim dokter adalah tembakan bagian leher Brigadir J itu dari arah bawah. Luka tembak di bagian dada. Pada dada bagian kanan, Brigadir J itu terdapat satu luka tembakan yang juga lurus. Pada luka jahit tersebut juga ditemukan campuran lem dan sipul benang berwarna hitam dengan bentuk tidak beraturan. Dalam menjelaskan dari hasil keterangan otopsi dalam dokumen, dokter menjelaskan antara dada dan kanan kiri tidak simetris. Dada bagian kanan tidak ada luka, kemudian dada bagian kiri terdapat luka tembak masuk dan ada 2 lubang di bagian dada kiri. Komarudin kembali menjelaskan bahwa hasil otopsi ini baru merupakan hasil kesimpulan sementara yang dilihat secara kasat mata. Sementara untuk hasil kesimpulan finalnya itu nanti akan ada pada 4-8 minggu karena masih dilakukan pengujian lab. Luka tembak pada bagian lengan. Kemudian di lengan bawah kiri, bagian bawah samping kanan, dan bagian pergelangan tangan terdapat luka terbuka. Lengan bawah kiri samping kanan Brigadir J terdapat luka terbuka berlubang dikelilingi lem dengan ukuran 0,5 cm tembus ke dalam sepanjang 6 cm. Komarudin terus membaca hasil kesimpulan. Sementara otopsi kedua, Brigadir J menjelaskan jika pada pergelangan kiri dan luka terbuka tapi tidak rata, pergelangan mengalami patah tulang. Kemudian pada kelingking bagian kiri ruas ujung kanan ada luka terbuka tapi tidak rata. Komarudin menjelaskan jika tulang kelingking Brigadir J ini patah. Komarudin menambahkan jika penyebab luka Brigadir J yang tidak sesuai dengan arah tembak tidak sesuai jika disinkronkan dengan kronologi yang telah disampaikan kepolisian. Tamat sudah harapan, pengacara keluarga Brigadir J sebut Komnas HAM LPSK, Kompolnas tak ada yang bisa dipercaya, mereka kerja untuk Polri. Pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, tampak kehilangan harapan akan kredibilitas sejumlah lembaga negara yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Di samping kepolisian, ia menyebut Komnas HAM yang terlibat dalam mengusut kasus ini tidak bisa dipercaya. Komarudin bahkan turut menyebut nama institusi LPSK dan Kompolnas sebagai lembaga-lembaga yang menjadi corong kepolisian. Komarudin juga menyinggung soal momen viral Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang melipat kertas saat menjelaskan perkembangan kasus penembakan antara Brigadir J dengan Baradae. Melihat gelagat aneh itu, Komarudin mengaku bahwa selama ini ia tidak pernah mempercayai Komnas HAM. Ia menegaskan tidak akan berharap penuh kepada lembaga tersebut. Untuk diketahui, sejumlah potongan video konferensi pers Khairul Anam yang dilakukan pada tanggal Rabu 27 Juli 2022 viral di media sosial. Potongan video itu diunggah oleh akun Instagram dengan narasi yang berbunyi momen Komisioner Komnas HAM melipat kertas untuk menutupi sesuatu. Kemudian munculnya tanda panah dengan kalimat ada yang ditutupi saat Khairul Anam membuka kertas serta melipat sisi kiri kertas tersebut. Dalam video tersebut juga disematkan keterangan yang bertuliskan drama Komnas HAM soal kematian Brigadir Yosua. Momen tersebut adalah ketika Khairul Anam tengah menjelaskan tentang seldam atau teknik untuk menyelidiki keberadaan telepon seluler dalam satu titik lokasi lewat data yang didapatkan dari transceiver atau station atau BTS.